Cerita tentang hutan yang dilindungi oleh manusia serigala. Emangnya manusia serigala beneran ada? Ini dia kasus yang bakal dipecahin sama Ciel Phantom Hive dan Sebastian Michaelis di season kali ini. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Mekodels Ogenki desu ka anata? Halo semuanya ya, hari ini aku bakalan nge-review ya terkait tentang anime Kuroshitsuji lagi. Sebelumnya aku udah sempet nih ya untuk nge-review anime Kuroshitsuji pas awal-awal dia tayang. Kamu bisa banget untuk cek videonya di sini ya. Nah, pas video itu tayang itu kan baru kayak 1 atau 2 episode doang gitu ya. Nah sekarang tuh kita udah masuk, udah mulai beberapa episode, bahkan aku udah bisa bilang ini udah mencapai ending lah ya, udah mau selesai lah ya gitu ya. Jadi di sini aku bakalan nge-review ulang untuk Kuroshitsuji ini ya. Nah, Kuroshitsuji di chapter ini ya, ini adalah chapter Emerald Witch Arc ya. Nah, jadi ini tentang kayak desa serigala. Jadi gimana ya? Ini tuh sebenarnya dikenal ceritanya itu ada desa yang dihuni oleh para penyihir. Nah, desanya itu tapi dilindungi oleh manusia serigala di hutannya kayak gitu ya. Nah, akhirnya Ciel ini diutus lah oleh sang ratu ya, sang ratu Victoria ya, untuk mengusut nih ada apa sih di hutan ini gitu ya, karena banyak banget kasus yang kayak misalnya orang-orang tuh orang-orang kesana itu malah bikin mereka itu sakit-sakitan atau bahkan meninggal gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah hutan kutukan gitu ya, karena pada ngira kayak hutan kutukan gitu ya. Jadi kayak apa yang bisa bikin dia tuh jadi kutukan kayak gitu. Akhirnya mereka pergilah ya ke sana gitu. Dimana saat awal-awal itu mereka ketemu sama kayak para penduduk desa ya, dimana penduduk desa ini isinya tuh cewek semua guys. Jadi mereka tuh emang tidak memperbolehkan ada cowok di desa itu gitu. Tapi di sini ada pelayan ini cowok, tapi emang dia sering disebutnya tuh wolf gitu mulu deh ya. Mungkin dia kayak bisa dibilang penghubung penghubung perjanjian kali ya, karena di desa ini tuh dikenal atas penyihir ya, yang penyihir yang bekerja sama dengan wolf gitu, dengan manusia serigala. Jadi dulu itu pada zaman dahulu, ini legenda yang dibuat di desa ini ya, pada zaman dahulu itu kan banyak banget ya penyihir-penyihir. Nah penyihir-penyihir itu banyak banget yang kasarnya dibasmi gitu kan, banyak banget penyihir-penyihir yang dibasmi. Dan penyihir-penyihir ini akhirnya kayak mereka kabur lah gitu ya ke sebuah hutan. Nah akhirnya mereka membangun peradaban di hutan itu. Nah supaya mereka ini gak diserang lagi sama kayak normis atau warga, nah mereka membuat perjanjian dengan manusia serigala supaya manusia serigala ini bisa menjaga hutan. Jadi nggak banyak orang yang bisa masuk ke dalam desa penyihir kayak gitu ya. Nah di sini ada kayak kesannya tuh kayak ketua penyihir gitu, namanya adalah penyihir Zamrud. Dimana mereka ini tuh kayak membuat kesepakatan. Jadi penyihir Zamrud ini nggak boleh bisa jalan. Jadi mereka kakinya tuh bener-bener diikat yang sampai bikin mereka tuh nggak bisa jalan kayak gitu. Jadi kakinya tuh kecil banget ya, karena kalau misal mau jalan kemana-mana itu harus digendong kayak gitu ya. Jadi itu kayak perumpamaan tuh adalah bukti sebuah janji sama si manusia serigala gitu ya. Ya dia juga bikin jimat-jimat yang bakalan dipakai sama para warga. Nah sampai akhirnya ini kan ada orang luar ya yang datang. Jadi kesannya tuh bakalan bikin banyak kejadian-kejadian aneh karena ada orang luar yang datang gitu ya. Karena kan ini apalagi ada cowok-cowok yang datang kayak gitu ya. Nah akhirnya diselidikin lah gitu ya, perlahan-lahan sama Sebastian dan Ciel, dimana mereka pas tengah malam mencoba untuk keluar gitu ya. Itu ternyata ada semacam miasma sebutannya ya, katanya tuh miasma yang dikeluarkan oleh manusia serigala, dan itu bikin kulit Sebastian dan Ciel itu jadi kayak melepuh, pokoknya kayak hancur gitu, sampai Ciel tuh kena mental ya.
Bayangin, seorang Ciel ya, Ciel Phantom Hive, dia kena mental di desa ini gitu. Awalnya emang dipikir jadinya kan kayak wah ini desa nggak beres nih, emang terkutuk. Apakah ini emang lawan kita ini adalah lawan yang supranatural gitu ya? Mengingat ya di cerita Black Butler ini tidak semuanya itu adalah hal yang logis lah bisa dibilang. Karena kalau misalnya mau bilang logisan juga hubungan perjanjian Sebastian sama Ciel pun ya mereka pun hubungan antar iblis gitu kan, manusia dengan iblis. Jadi bisa jadi aja kasus yang mereka tanganin juga mungkin aja ada yang kayak gitu juga gitu kan. Nah di sini mereka lagi bertanya-tanya lah gitu ya, ini ngelawannya tuh siapa, apakah orang, apakah iblis-iblisan lagi gitu ya. Mengingat di arc sebelumnya yang University itu kan ngelawannya si Undertaker kan, ternyata kasarnya si kepala sekolahnya itu adalah Undertaker gitu. Nah itu sih sebelum-sebelumnya juga ada yang kayak si iblis merah dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak semuanya tuh manusia gitu, jadi belum tentu semuanya manusia. Oke, akhirnya Ciel ini kena mental lah gitu ya. Ciel akhirnya balik kayak ke mode anak-anaknya dia, yang emang dia anak-anak sebenarnya. Dia itu umurnya 12 tahun ya, cuman emang bisa dibilang dia tuh udah mengalami banyak trauma juga ya, karena yang kayak basic backgroundnya dia tuh kayak orang tuanya itu dibunuh, rumahnya dibakar dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Pokoknya udah banyak banget trauma sampai akhirnya dia itu menjalin kesepakatan dengan iblis sama si Ciel, sama si Sebastian Michaelis gitu ya. Nah sampai akhirnya si Ciel ini sampai takut loh untuk ketemu atau ngobrol sama Sebastian, karena menurut dia Sebastian ini bakalan menyakiti dia kayak gitu. Aku nggak tahu sih ya untuk perjanjian mereka tuh kayak gimana, apalagi kan perjanjiannya Ciel ini tandanya ada di mata kan, jadi nggak tahu tuh prosesnya gimana pas proses perjanjian itu ya kan. Karena Ciel selalu bilang kayak tidak, dia menyakitiku. Bisa jadi kan matanya diapain gitu kan sama Sebastian pas bikin perjanjian ya kan, orang tandanya ada di mata kok. Kalau Sebastian tandanya ada di tangan gitu ya. Jadi perjanjiannya tuh ada lambang perjanjiannya ada di tangan sama di mata. Kayak gitu. Ya, pokoknya di sini si Ciel sampai setakut itu, dan dia cuman mau sama si tukang kebun aja. Sama tukang kebun dia. Dia nggak mau sama orang lain, bener-bener maunya sama dia aja. Gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita di sini Sebastian tuh kayak mencari sendiri clue-clue ya, apa aja yang bisa dia temuin di sini, mulai dari ternyata ada ruangan di bawah tanah. Terus habis itu dia mencari tahu tentang kayak dia tuh curiga sama pelayannya si penyihir kayak gitu-gitu. Pokoknya dia nyari tahu deh sendirian gitu ya. Dan dia juga ngasih sampel ke Ratu supaya kasarnya dicek lah gitu sama Ratu kayak gitu ya. Dia ngirim sampelnya dan sebagainya. Sampai waktunya itu tiba ya, dia akhirnya memaksa Ciel untuk bangun gitu, untuk sadar gitu ya, dengan cara yang mungkin bisa dibilang sangat tegas ya untuk si Sebastian, dan mungkin bisa dibilang sadis, karena si Sebastian tuh sampai udah mau makan jiwanya Ciel gitu. Kayak ya udah mau sadar apa enggak, masih mau atau enggak gitu ya, kayak kalau enggak ya udah gue makan gitu. Karena kan perjanjiannya ini dia bakalan makan jiwanya Ciel kan nantinya gitu. Ya kalau misalnya Cielnya begini, ya gimana dia mau nyelesain tugasnya gitu kan. Ya udah mendingan langsung dimakan aja sama Sebastian gitu, dengan perjanjian mereka ini. Karena nanti ujungnya endingnya tuh nanti Ciel bakalan dimakan sama Sebastian. Dan kalau kalian nonton di arc awal-awal itu udah dijelasin juga kalau misalkan nanti si Ciel ini gak akan masuk surga maupun neraka, karena dia sudah berjanji bikin perjanjian sama iblis kayak gitu. Jadi dia tidak akan masuk ke surga maupun neraka kayak gitu. Singkat cerita, Ciel pun sadar kembali dan sudah tidak di mode anak-anak lagi. Dan pas banget di situ juga si Sebastian ini emang habis dapat surat dari Ratu. Ini atas perintah dari Ratu juga ya, perintah dari Ratu disuruh cepet-cepet untuk baca gitu ya. Yang aku juga nggak tahu ya isinya apa, karena nggak dikasih tahu kalau nggak salah deh isinya ya. Sampai akhirnya ya udah dikuak lah gitu ya di situ sama Ciel sama Sebastian. Dia pun ngajak untuk penyihir Zamrud untuk ikut sama mereka gitu ya. Dikasih pertanyaan lah mau ikut atau tetap di sini kayak gitu ya. Akhirnya ikut, akhirnya dibongkar semua tentang permanusiaan serigala ini. Ternyata di bawah tanah
ya, kayak ada ruangan rahasia, ruangan khusus yang ternyata ada pabrik di bawahnya. Ya, ternyata ada pabrik, dan pabrik itu adalah yang menghasilkan gas di hutan. Jadi gas ini bukan berasal dari manusia serigala, melainkan emang itu disebarin ya di sekitaran hutan. Dan manusia serigala ini adalah manusia yang menggunakan kostum serigala, dimana di dalam kostum serigala ini juga udah ada kayak semacam masker gitu ya untuk penangkal gas, jadi mereka nggak kena racun mereka sendiri. Terus tadi kan aku udah bilang ya, kalau misal penyihir Zamrud ini menyiapkan menyiapkan jimat-jimat untuk para warganya. Nah, ternyata jimat-jimat itu tuh bisa dilacak. Jadi ada pelacaknya gitu, ada ruangan khusus yang bisa melacak di mana keberadaan para warga kayak gitu ya. Nah, terus juga di sini ternyata kayak motifnya itu bisa dibilang emang untuk bahan percobaan gitu. Jadi desa ini tuh dibangun untuk bahan percobaan, dan si penyihir Zamrud ini dia emang pinter guys. Dia emang pinter. Jadi bisa dibilang ramuan-ramuan kimia-kimia, rumus-rumus kimia yang dibikin menjadi gas beracun itu adalah hasil pikiran dari penyihir Zamrud ini, dimana emang dia tuh sangat pintar kayak gitu. Dan dia pun merasa kayak dimanfaatkan dan merasa gimana gitu ya, karena dia kan mikir selama ini ya ini berjalan karena karena atasnya tuh dia yang ngatur desa, dia yang ngelindungin desa, dia yang udah belajarin sihir segala macem. Ternyata ya itu nggak ada gitu, itu semuanya bohongan, itu semuanya rekayasa, dibikin sama orang cuma untuk eksperimen aja kayak gitu. Kalian yang udah nonton ARK ini gimana menurut kalian? Seru nggak nih? Atau mungkin emang lebih seru yang University, karena University bisa dibilang tidak sehayalan ini? Boleh banget coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian belum nonton, boleh banget sih kalian nonton ARK manapun ya. Kuroshitsuji ini bagus banget, kayak di setiap ARK tuh bagus-bagus guys. Aku suka banget. By the way, untuk yang Emerald Witch ARK ini, dia tuh udah season kelima ya. Jadi emang udah banyak banget guys seasonnya gitu ya. Jadi kalian bisa banget sih, kalian nonton satu season pun, mau season manapun itu juga nggak masalah menurut aku, karena dia kayak satu arc selesai gitu, jadi nggak yang nerus banget gitu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Aku Izam pamit undur diri dulu ya. By the way, thank you so much untuk kalian yang selalu nonton video aku sampai selesai, untuk kalian yang selalu join kalau misalnya aku live gitu ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, supaya kalau misalnya aku ada live atau aku ada video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Jangan lupa nyalain juga tuh lonceng notifikasinya ya, biar enggak, Kak aku kok nggak dapet notif ya gitu ya. Oke, aku Meiko Mamoru, see you in the next video, bye bye.